Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berjumpa pada kesempatan kali ini dalam mata kuliah peralatan tegangan tinggi. Pada kesempatan ini kita akan bahas mengenai pertimbangan dalam pemilihan pemutus daya. Seperti kita ketahui bahwa pemutus daya itu adalah satu komponen dalam sistem tenaga listrik yang sangat penting. Sistem-sistem proteksi biasanya bekerja untuk memutuskan atau memfungsikan pemutus daya ini. Maka di sini peralatan pemutus daya adalah suatu peralatan yang sangat penting bagi sebuah sistem tenaga, karena dia akan berfungsi untuk mengisolasi gangguan, kemudian memutuskan beban, kemudian juga menjadi sebagai proteksi atau pengaman untuk suatu sistem tenaga, karena dia yang berfungsi untuk memutuskan atau menyambungkan beban. Jadi dalam peralatan tegangan tinggi, pemutus tenaga itu ada kriteria tertentu yang harus dilakukan dalam pemilihannya atau perancangannya. Jadi setiap pemutus daya itu dirancang sesuai dengan tugas yang akan dipikulnya, di mana dia dipasang. Hal yang perlu dipertimbangkan dalam rancangan suatu pemutus daya yaitu satu, tegangan efektif tertinggi dan frekuensi daya jaringan yang akan menggunakan pemutus daya itu. Jadi berapa tegangannya dari jaringan kita itu, maka kita harus sesuaikan dengan pemilihan pemutus daya. Nilainya bergantung kepada jenis pembumian titik netral sistem. Jadi dalam mata kuliah pembumian sistem tenaga listrik sudah disinggung berapa tegangan pada sistem tertinggi untuk sistem pembumian tertentu, misalnya sistem pembumian secara langsung atau melalui tahanan, impedansi, atau tidak dibumikan sama sekali, maka tentu tegangan akan berbeda ketika terjadi gangguan. Yang kedua, arus maksimum kontinu yang akan dialirkan melalui pemutus daya. Nilai arus ini bergantung kepada arus maksimum sumber daya atau arus nominal beban yang akan dilayani pemutus daya. Jadi berapa arus pada jaringan kita secara kontinu. Jadi tentunya pemutus dayanya harus dibuat settingnya adalah lebih besar daripada arus maksimum kontinu. Karena kalau tidak, pemutus daya akan bekerja ketika bebannya maksimum, padahal ini tidak kita inginkan. Nilai arus ini bergantung kepada arus maksimum sumber daya atau arus nominal beban yang akan dilayani. Kemudian C, arus hubung singkat maksimum yang akan diputuskan oleh pemutus daya. Kemudian yang berikutnya adalah durasi maksimum yang diperbolehkan dari arus hubung singkat. Hal ini berhubungan dengan waktu pembukaan kontak yang dibutuhkan. Jadi durasi maksimum berapa lama arus hubung singkat yang diizinkan sebelum pemutus daya itu akan terbuka atau bekerja. E, jarak bebas antara bagian bertegangan tinggi dengan objek lain di sekitarnya. Nah, ini menentukan bahwa pemutus daya itu harus dapat bekerja apabila terjadi gangguan peralatan bertegangan tinggi kita dengan objek-objek di sekitarnya. Kemudian jarak rambat arus bocor pada isolatornya, ya ini berkenaan dengan isolator. Jadi jarak rambat arus bocor pada isolator. Jadi artinya ini berhubungan kapan si pemutus daya atau circuit breaker itu harus bekerja. Kemudian yang G, kekuatan di elektrik media isolasi sela kontak. Jadi isolasi di elektrik pada sela, ini sela kontaknya apa ya? Sela pada pemutus
atau pada lighting arrestor mungkin. Kemudian iklim dan ketinggian lokasi penempatan pemutus daya. Artinya iklim yang ada itu akan mempengaruhi nanti, persoalannya adalah kegangguan ataupun nanti arus bocor, kemudian juga gangguan lainnya yang mengakibatkan bekerjanya pemutus daya. Jadi ini menjadi hal yang harus dipertimbangkan ketika memilih sebuah pemutus daya. Kemudian tegangan pengenal suatu pemutus daya dirancang untuk lokasi yang ketinggiannya maksimum 1000 meter di atas permukaan laut. Jika pemutus daya dipasang di lokasi yang ketinggiannya lebih dari 1000 meter, maka tegangan operasi maksimum pemutus daya harus dikoreksi dengan faktor yang diperlihatkan pada tabel berikut ini. Jadi ini berhubungan dengan ketinggian suatu tempat instalasi atau pemasangan pemutus daya. Tentunya ini akan berhubungan dengan mungkin suhunya, suhu atau kelembapan dari sebuah tempat, suatu tempat, sehingga dia kalau 1000 meter itu dianggap masih merupakan rancangan yang biasa. Tapi kalau udah di atas 1000 meter, maka dia harus memenuhi ketentuan faktor koreksi berikut ini. Jadi artinya tegangan pengenalnya itu kalau di bawah 1000 meter itu masih 1 pengalinya, tapi kalau udah di atas 1000 maka dia akan semakin berkurang nilainya. Artinya kalau tegangan nilainya berkurang itu, maka dia akan nilainya semakin kecil. Misalnya 500 kV, maka kalau di bawah 1000 sampai 1000 ketinggian 1000 meter itu 1 kali 500. Tapi kalau udah lewat dari 1000, misalnya 1212, maka 0,98 kali 500 mungkin sekitar 460 atau 470 kV. Begitu juga kalau 1515, kemudian juga 3030. Kita lanjutkan dengan kapasitas pemutus daya. Pada keadaan normal, suatu pemutus daya dialiri arus yang sama dengan arus beban. Jika terjadi hubungan singkat 3 fasa seimbang pada sistem, seperti nanti diperlihatkan pada gambar 227, maka arus hubung singkat atau I double action mengalir pada pemutus daya circuit breaker. Kalau keadaan normal, dia dialiri arus beban, namun ketika terjadi hubung singkat, maka arus hubung singkat itu juga akan mengalir melalui CB. Setelah itu kontak pemutus daya segera membuka untuk memutuskan arus singkat tersebut, hubung singkat tersebut. Jadi CB akan membuka. Oleh karena itu, kapasitas suatu pemutus daya bergantung kepada besarnya arus hubung singkat yang diperkirakan akan mengalir pada pemutus daya tersebut. Jadi berapa arus hubung singkat yang akan mengalir pada pemutus daya itu juga menjadi aturan atau nilai daripada kapasitas pemutus daya tersebut. Kemudian kita masuk ke arus hubung singkat. Jika suatu pemutus daya memutuskan arus hubung singkat, bentuk saat arus yang akan diputuskan bergantung kepada lokasi terjadinya hubung singkat. Artinya jarak antara lokasi hubung singkat dengan pemutus daya itu. Dan jenis hubung singkat yang terjadi. 1 fasa ke tanah kah, fasa ke fasa, atau 3 fasa. Ini akan berhubungan dengan arusnya ya. Nah, semakin jauh, maka dia nanti akan semakin besar. Jika terjadi hubung singkat 3 fasa seimbang ketika tegangan saat AC sama dengan 0 dan lokasi hubung singkat jauh dari generator, maka arus hubung singkat saat adalah seperti gambar 228 kita lihat ya. Nah, ini dia gambarnya. Jadi ketika terjadi ini F, ini foul atau terjadi hubung singkat, maka ketika jaraknya jauh maka dia akan ada namanya nilai X atau reaktansi induktif daripada jaringan. Dilihat dari kesimetrisan bentuk gelombang arus terhadap sumbu waktu, maka arus hubung singkat pada gambar 228 yang ini
dikelompokkan menjadi dua, yaitu arus hubung singkat asimetris dan arus hubung singkat simetris. Oke, jika lokasi hubung singkat dekat terminal generator, maka bentuk arus hubung singkat saat adalah seperti dilihatkan pada gambar 229. Kita tengok ya, gambar 229. Gambar 229, tiga bentuk gelombang arus hubung singkat, yaitu arus subtransient i aksen-aksen, kemudian yang berlangsung kurang lebih 1 second setelah peristiwa hubung singkat, kemudian arus transient i aksen yang berlangsung antara 0,2 sampai 2 second setelah peristiwa hubung singkat, dan arus tuna atau steady state yang berlangsung setelah komponen arus searah menjadi 0. Arus subtransient dan arus transient merupakan arus asimetris, sedangkan arus tuna adalah arus simetris. Oke lah, kita lanjutkan ya. Kapasitas arus saat atau momentary duty. Sesaat setelah terjadi peristiwa hubung singkat pada suatu jaringan sistem tenaga atau sistem tenaga listrik, pemutus daya akan dilalui arus hubung singkat subtransient. Jadi ketika terjadi hubung singkat, sesaat setelah itu maka jaringan kita akan dilewati oleh arus hubung singkat subtransient. Nilai efektif dari arus subtransient ini adalah, jadi ini besarnya I aksen-aksen sama dengan E tegangan fasa ke netral, kemudian dibagi dengan RE kuadrat tambah XE kuadrat. Jadi R ini adalah tahanan, nilai tahanan pada jaringan itu, kemudian juga ada induktansinya, reaktansi induktifnya, sama dengan C kali Vn. Vn ini tegangan fasa ke netral dibagi akar 3, E itu sama dengan CVN dibagi akar 3 dibagi nilai ini tadi yang bawah tadi ya, penyebut bawah ini. Kemudian gambarnya seperti ini. Arus subtransient itu yang ini, yang I aksen-aksen yang ini. Kemudian ini IDC nya lebih kecil, kemudian ada ini arus tuna nya, arus tuna steady state. Ini ada tabel reaktansi mesin untuk perhitungan arus hubung singkat. Jenis mesin listrik misalnya turbo generator, XD aksennya 9 sampai 22, 14 sampai 35, XD 140 sampai 300. Generator silent pole dengan kumparan peredam, ini nilainya generator masing-masing. Jadi itu tergantung dari jenis belitennya. Nah, jadi maka kalau belitennya berbeda, maka reaktansi daripada generator itu akan berbeda. Jadi Vn tadi yang di rumus atas tadi itu adalah tegangan nominal ya, tegangan nominal generator ini. Tegangan nominal generator. Kemudian C itu ada 1,05 untuk sistem bertegangan rendah. Nah, suatu faktor pengali ya, 1,1 untuk sistem bertegangan di atas 1000 volt. RE resistansi ekuivalen semua R dan X yang dilalui arus hubung singkat. Nah, jadi penghantar reaktansi ekuivalennya. Kemudian terhitung dari sumber arus sampai dengan ke titik gangguan. Nah, jadi tentunya kalau dari rumus ini nampak ya, kalau RE itu akan makin besar kalau jarak dari titik gangguan itu jauh ya, karena resistansi pasti akan makin besar. XC resistansi ekuivalen semua R dan X yang dilalui arus hubung singkat, terhitung dari sumber arus sampai dengan ke titik gangguan. Iya. Jadi dari pemutus daya ke titik gangguan, saya ralat sedikit yang tadi bahwa semakin jauh itu dia akan semakin rendah berdasarkan nilai ini. Artinya kalau semakin jauh kan R ini kan makin besar.
ya arus subtransiennya akan makin rendah, semakin jauh. Nilai R dan X untuk sistem komponen dalam sistem akan dikoreksi sebagaimana direkomendasikan dalam IEC 60909. Dalam perhitungan ini, reaktansi generator tetapkan sama dengan reaktansi subtransien yang sudah dikoreksi. Reaktansi mesin-mesin listrik pada umumnya diperlihatkan pada gambar tabel 2.2. Ada tabel 2.2 itu yang ini tadi kan. Nah, jadi resistansi mesin-mesin, resistansi kumparan generator dapat diperlihatkan sebagai berikut. Untuk generator jenis ini lebih besar dari 100 MV resistansi kumparannya adalah 0,05 kali reaktansi mesinnya. Kemudian RG-nya untuk lebih besar dari 100 MV juga ada juga 0,07. Kemudian generator bertegangan rendah 0,15 cuma. Arus subtransien menimbulkan gaya mekanis yang sangat tinggi pada kontak-kontak pemutus daya. Nah, ini pengaruhnya bahwa arus subtransien tadi akan mengakibatkan gaya mekanis. Nah, ini akan berpengaruh terhadap ketahanan sebuah pemutus daya. Oleh karena itu, suatu pemutus daya harus mampu menahan puncak arus hubung singkat subtransien tertinggi atau puncak arus subtransien pada setengah periode pertama. Kemampuan suatu pemutus daya menanggung arus subtransien tersebut, inilah yang disebut dengan arus sesaat atau momentary duty. Jadi dia perlu kita pahami, momentary duty itu adalah kemampuan sebuah pemutus daya itu untuk menahan arus hubung singkat kontaktor itu menahan arus subtransien. Kapasitas arus saat adalah nilai puncak arus hubung singkat subtransien tertinggi yang dapat ditanggung oleh pemutus daya tanpa menimbulkan kerusakan pada pemutus daya tersebut. Kapasitas arus saat suatu pemutus daya ditentukan dengan terlebih dahulu menghitung nilai efektif arus subtransien. Jadi untuk menentukan kapasitas arus sesaat suatu pemutus daya ditentukan dengan terlebih dahulu menghitung nilai efektif dari arus subtransiennya yang berdasarkan gambar 228 di atas dan 229. Suatu pemutus daya harus mampu menanggung puncak arus hubung singkat atau IP yang besarnya adalah lebih kecil dengan sama dengan 2 kali akar 2 kali I subtransien. Dalam prakteknya nilai I puncak tersebut selalu lebih kecil daripada 2 akar 2 I subtransien atau dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan sebagai I puncak KS kali akar 2 I subtransien. Faktor KS tergantung kepada komponen arus searah atau IDC, sedangkan IDC tergantung kepada perbandingan RE dan XE. Faktor KS dapat dihitung dengan persamaan berikut ini. Nah, artinya nilai KS ini, faktor KS ini adalah tergantung dengan arus searah yang akan ada komponen arus searah. Ketika terjadi gangguan itu ada komponen arus searahnya. Nah, jadi besar arus searah itu tergantung dari perbandingan R ekivalen sama X ekivalen. Maka faktor KS besarnya adalah 1,02 kali 0,9 kali E pangkat minus 3 kali RE per XE. Jika VPF adalah tegangan fasa ke fasa, jadi VPM ini tegangan fasa ke fasa, sistem sebelum terjadi hubung singkat, maka kapasitas daya saat pemutus daya adalah SM akar 3 kali VPF. VPF ini adalah tegangan fasa ke fasa, misalnya 300 kV atau 500 kV, kalikan dengan I puncak tadi. I puncak ini dia. Nah, besarnya. Berarti kita kalau mau tahu I puncak itu harus tahu juga I subtransiennya, besar arus I subtransiennya. Kemudian kapasitas pemutus arus atau interrupting current capacity. Nah, jadi kalau tadi pemutus tenaga atau circuit operator, ini pemutus arus.
Dalam prakteknya pemutus daya membuka setelah arus hubung singkat berlangsung selama 2,5 periode atau pada masa transien. Jadi ketika masa transien itu kan 2,5 gelombang, disitulah arusnya sangat besar itu. Oleh karena itu suatu pemutus daya harus mampu memutuskan arus transien atau arus simetris tanpa menimbulkan kerusakan pada kontak pemutus daya. Kapasitas suatu pemutus daya untuk memutuskan arus hubung singkat disebut kapasitas pemutusan arus atau interrupting current capacity. Jadi kapasitas pemutusan arus suatu pemutus daya adalah nilai efektif arus hubung singkat transien tertinggi yang dapat diputuskan pemutus daya tanpa menimbulkan kerusakan pada kontak pemutus daya. Artinya prinsipnya adalah bagaimana ketika terjadi gangguan pun peralatan kita pemutus daya itu mampu menanggungnya sebelum dia memutuskan. Berdasarkan gambar 229 di atas yang sudah kita lihat tadi, di gambar 29 tadi bentuk gelombang ya. Nah ini berdasarkan gambar ini 229. Oke. Berdasarkan gambar 229, arus transien pada saat T sama dengan TC1 lebih besar daripada arus ketika T sama dengan TC2. Arus pada saat T sama dengan TC1 itu sama dengan besar dari T sama dengan TC2. Nah ini TC1, ini TC2. Jadi artinya dia makin kecil, ya kita lihat lainnya akan semakin mengecil. Jika pemutus daya membuka pada saat T sama dengan TC1, maka arus yang diputuskan lebih besar daripada arus yang diputuskan ketika pemutus daya membuka pada saat T sama dengan TC2. Artinya ketika arusnya lagi besar, ketika sedang besar kita mau memutuskan, maka arusnya pasti akan artinya ketika memutuskan itu dalam kondisi arusnya sangat lebih besar daripada ketika di TC2. Maka kapasitas pemutusan arus pemutus daya bergantung kepada waktu tunda pembukaan pemutus daya, yaitu waktu keterlambatan minimal untuk pemutus daya membuka kontaknya yang dihitung dari saat terjadinya peristiwa hubung singkat. Nah, artinya gini, kalau semakin lama dia membuka, maka artinya arus yang akan dibukakan itu arusnya lebih kecil. Tapi kalau semakin cepat dia membuka, maka arusnya itu pasti masih dalam sangat besar. Sehingga karakteristik ataupun spesifikasi daripada pemutus daya gitu harus disesuaikan dengan nanti mau berapa lama ketika terjadi gangguan itu dia akan memutuskan. Kalau dia lama baru memutuskan, berarti speknya, kapasitasnya kecil saja. Tapi kalau dia secepat mungkin untuk memutuskan gangguan, berarti dia harus besar arusnya gitu. Ini kapasitas arusnya kan gitu. Kapasitas pemutusan arus suatu pemutus daya ditetapkan dengan menghitung terlebih dahulu nilai efektif arus hubung singkat subtransien I aksan-aksan dengan persamaan 217 di atas. Jadi nilai efektif arus transien lebih kecil daripada nilai efektif arus subtransien. Maka nilai arus transien ketika pemutus daya membuka kontaknya dapat ditulis sebagai berikut. Nah, ketika arus subtransien kemudian dia pemutus daya harus memutuskan, inilah dia nilainya, KT kali I subtransien. Dalam hal ini KT adalah faktor pengali arus transien yang tergantung pada waktu tunda pemutusan. Nah, tadi kan kalau makin lama menundanya, maka arusnya semakin kecil. Nah, jadi dipengaruhi oleh tundaan ini, waktu tundanya, itulah besarnya KT itu. Dan perbandingan arus subtransien I aksan-aksan dengan arus nominal generator IN seperti dilihatkan pada gambar ini. I nominal sama I aksan-aksan. I aksan-aksan per I nominal generator. Nah, jadi ini I perbandingannya yang sumbu X ini, sumbu Y, sumbu Y itu adalah KT-nya. Faktor pengali KT-nya. Ini bisa kita lihat. Semakin I nominal generator kan tetap nih
katakanlah I nominal berapa, I aksen-aksen ini yang akan berubah. Semakin besar perbandingannya, artinya I aksen-aksen makin besar, maka dia T ini waktu tundanya harus lebih cepat. Aksen-aksen nggak boleh lama-lama gitu. Oke, ini gambar bisa dipahami. Kemampuan suatu pemutus daya untuk memutuskan arus harus sama dengan satu atau lebih besar daripada arus transien IC pada persamaan 221. Dengan demikian, kapasitas suatu pemutus daya dapat dihitung dengan persamaan berikut ini. Kapasitas pemutus dayanya berarti sama dengan akar 3 VPF. PF ini dari tadi pasa ke pasa ya, tegangan pasa ke pasa kali IC aksen. IC aksen itu adalah, nah ini dia, KT kali I aksen aksen. I aksen aksen apa? I subtransient. Oke, sekarang kita masuk ke tegangan kerja pemutus daya. Kemampuan pemutusan arus suatu pemutus daya dinyatakan dalam keadaan tegangan sama dengan tegangan pengenal maksimumnya. Jadi kemampuan memutuskan daya itu sama dengan tegangan pengenal maksimumnya. Pemutus daya tidak dibolehkan bekerja di atas tegangan pengenal maksimumnya. Ya, jangan sampai dia bekerja di atas tegangan maksimum, udah rusak, kadang rusak duluan, baru pemutus daya akan bekerja. Itu maksudnya. Jika suatu pemutus daya bekerja pada tegangan di bawah tegangan pengenal maksimumnya, maka kemampuan pemutusan arus pemutus daya semakin besar, yakni menjadi IS atau kemampuan pemutusan arus pada tegangan VS sama dengan IHSN kali VMN per VS. Ini dimana IHSN itu kemampuan pemutusan arus pengenal pemutus daya, kemudian VMN tegangan pengenal maksimum pemutus daya, VS tegangan fasa ke fasa sistem yang menggunakan pemutus daya tersebut. Jadi menurut persamaan di atas, kemampuan pemutusan arus pemutus daya semakin besar jika dipakai pada sistem yang tegangannya semakin rendah. Nah, jadi kemampuan memutuskan daya itu akan semakin bagus ketika tegangan rendah. Tapi setiap pemutus daya memiliki kemampuan maksimum dalam memutuskan arus hubung singkat, sehingga sekalipun tegangan sistem semakin rendah, kemampuan pemutusan arus tidak boleh melebihi nilai maksimum tersebut. Nah, jadi sekalipun tegangan sistem semakin rendah, kemampuan pemutusan arus tidak boleh melebihi nilai maksimumnya. Walaupun tegangannya rendah, nggak boleh lebih dari nilai maksimumnya. Mungkin kita memperkirakan tegangan rendah juga nggak apa-apa kok. Nah, tidak seperti itu. Jadi tidak boleh melebihi nilai maksimumnya. Nilai maksimum kemampuan pemutus arus suatu pemutus daya adalah Imax itu K kali IHSN. IHSN kemampuan pemutus arus pengenal pemutus daya. Nilai K bergantung kepada spesifikasi rancangan pembuat pemutus daya. Jadi masing-masing pemutus daya akan berbeda-beda nilai K-nya. Sebagai contoh, misalkan suatu pemutus daya mempunyai tegangan pengenal maksimum 24 kV. Kemampuan pemutusan arus pengenal 6000 ampere. 6000 ampere dia sampai 6000 ampere dia akan bekerja atau memutuskan. Dan faktor K-nya adalah 2,2, ini faktor dari pabrik. Maka kemampuan pemutusan arus maksimum pemutus daya itu adalah 2,2 kali 6000, ya sebesar 13.200. Artinya, pemutus daya ini dapat dipasang pada suatu sistem yang tegangannya lebih rendah daripada 24 kV. Ini kenapa 24 kV ini ya? Asalkan arus hubung singkat yang akan diputuskannya tidak lebih dari 13.200. Jadi arus hubung singkatnya nggak boleh lebih besar dari ini. Kalau lebih besar dari sini jangan dipakai ini pemutus daya yang seperti ini. Harus lebih dari itu. Nah, jadi ini mungkin bahan sebagai referensi saudara untuk mengenai pemutus daya, pemilihan dari sebuah pemutus daya. Silakan dipelajari. Apabila ada yang kurang jelas, silakan ditanya di forum diskusi kita. Demikian saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.